Tugas 3. Studi komparatif. Pertama, hal-hal penting dari tinjauan riset pendidikan luar ruangan di negara Nordik. Artikel ini adalah scoping review tinjauan cakupan yang bertujuan melihat keseluruhan penelitian empiris tentang pendidikan luar ruangan berbasis sekolah school-based outdoor education di negara-negara Nordik seperti Swedia, Norwegia, Denmark, dan lain-lain untuk jenjang kelas 1 hingga 12 SD sampai SMA atau SMK. Berikut poin-poin penting yang ditemukan dalam artikel ini. Kesenjangan dalam literatur internasional. Meskipun ada anggapan bahwa negara-negara Nordik memiliki tradisi kuat dalam pendidikan luar ruangan outdoor education di mata dunia, ternyata penelitian dari negara-negara ini jarang dimasukkan dalam tinjauan riset internasional. Tinjauan ini dilakukan untuk mengisi kesenjangan tersebut dan memberikan gambaran nyata mengenai apa yang diteliti di kawasan Nordik. 1. Fokus dan metodologi penelitian. Tinjauan ini meninjau 52 studi yang memenuhi kriteria, yang sebagian besar menggunakan pendekatan kualitatif, lebih fokus pada pendalaman dan pemahaman, bukan sekadar angka. Berlokasi di konteks sekolah dasar primary school. 2. Mata pelajaran yang paling sering diintegrasikan. Pendidikan luar ruangan paling sering digunakan untuk mengajarkan berbagai mata pelajaran secara terpadu, multiple school subjects, dan mata pelajaran sains ilmu pengetahuan alam. Mata pelajaran lain yang juga sering muncul, meskipun lebih sedikit, adalah friluftsliv, konsep khas Nordik tentang hidup di alam bebas dan outdoor life, matematika, bahasa. 3. Topik yang banyak diteliti. Penelitian paling banyak berfokus pada perspektif guru, bagaimana guru memandang dan melakukan pendidikan luar ruangan. Topik penting lainnya yang banyak diteliti adalah hakikat atau sifat pendidikan luar ruangan itu sendiri, dampak kesejahteraan well-being siswa, pembelajaran kognitif, pemahaman, dan pengetahuan. 4. Area yang masih kurang diteliti. Ada beberapa topik penting yang jarang diinvestigasi atau masih perlu banyak penelitian lanjutan, yaitu proses belajar dan mengajar yang sebenarnya terjadi di luar ruangan, bagaimana siswa dan guru berinteraksi, penggunaan sumber daya digital di lingkungan luar ruangan, pendidikan untuk keberlanjutan education for sustainable yang dilakukan di alam terbuka. Berdasarkan poin-poin penting di atas, maka dapat saya simpulkan sebagai berikut. Tinjauan ini menegaskan bahwa penelitian pendidikan luar ruangan di Nordik masih cenderung bersifat kualitatif dan terfokus pada perspektif guru di tingkat sekolah dasar. Tinjauan ini menyarankan agar penelitian di masa depan lebih fokus pada detail proses pembelajaran, teknologi digital, dan isu keberlanjutan di luar ruangan. Kedua, perbandingan outdoor education Nordik dengan konteks Indonesia. Implementasi secara umum di Indonesia. Secara umum, konsep outdoor education sudah ada dan terimplementasi di sekolah-sekolah Indonesia, namun dengan nama dan format yang berbeda dari tradisi Nordik. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan luar ruangan di Indonesia lebih sering muncul dalam bentuk kegiatan non-kurikuler wajib seperti pramuka atau proyek terpisah pelima daripada integrasi harian ke dalam mata pelajaran inti seperti yang ditekankan di Nordik. B. Implementasi di sekolah saya UPT Deasdian Nakbaun. NTT konteks khusus. Di UPT Deasdian Nakbaun Outdoor Education terimplementasi secara alami dan praktis, bahkan lebih intensif daripada sekolah di perkotaan. Karena beberapa faktor, yakni seperti digambarkan dalam tabel berikut. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa model outdoor education dari Nordik yang terstruktur untuk mengintegrasikan sains dan matematika memang tidak diadopsi mentah-mentah di UPT Deasdian Nakbaun. Namun, filosofi intinya yaitu menggunakan lingkungan luar untuk meningkatkan pembelajaran, well-being, dan penanaman nilai telah terimplementasi di Asdian Nakbaun melalui integrasi alam yang sederhana dan spontan ke dalam pelajaran, pelaksanaan program pramuka dan pelima,
penguatan nilai lokal seperti gotong royong yang secara efektif menggantikan konsep free loop life sebagai koneksi siswa dengan alam dan komunitas. Sekian, dan terima kasih.